wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PIIP akan melaksanakan wawancara di peternakan itik. Wawancara ini ditujukan untuk memenuhi tugas PIIP yang diberikan dosen pembimbing mata kuliah kami, yaitu Bapak Muhammad Haris. Ayo ikuti kita. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya untuk bersedia diwawancara dengan kami. Sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, gitu. Jadi mohon Bapak memperkenalkan diri dahulu silahkan. Baik, terima kasih anak-anak dari UNTIT. Selamat datang di tempat kami di kelompok ternak itik Binakarya. Perkenalkan, nama saya Abdul Yusuf. Kebetulan kami ini selaku ketua kelompok itik Binakarya. Kalau ingin ditanyakan berdirinya kapan, tahunnya 2010. Ya, sekali lagi nama saya Abdul Yusuf. Ya udah. Kita langsung tanya, Silahkan. pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Di sini tuh itik yang diternakan tuh jenis apa ya Pak? Ada berapa jenis? Oke, kalau yang paling utama karena kami mendapatkan semacam kayak perintah atau mendapatkan amanat dari pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan, kami diminta untuk mengembangkan kelas malupah asli Magelang, namanya itik Kalu. Dan sebagai SK peternakan, semacam itu. Iya. Kalau perbedaannya itik asli Magelang dengan jenis itik lainnya itu apa saja Pak? Pada dasarnya itik semuanya sama, nggak ada bedanya. Cuma tergantung dengan karakter daerah masing-masing. Kalau yang ada di Magelang ini kan itiknya kan itik pegunungan, jadi dia lebih mencari makan melalui alam dan ada penambahan makanan dari peternaknya. Sementara kalau kayak daerah Ambarawa atau daerah Mojokerto, Mojosari sana, mereka di daerah pesisir, ya. Jadi itik di sana lebih banyak mendapatkan suplai makanan karena sumber daya alam yang ada di sana cukup banyak. Kalau ditanya perbedaannya, semuanya sebenarnya sama, cuma yang membedakan dari jenisnya saja. Karakter Jawa Ambarawa agak gede, kalau karakter Mojosari itu Jawa tapi agak kecil. Kalau yang Magelang ini memang yang tren disukai banyak daerah, bahkan banyak daerah yang mengakui gede, tinggi, dan berjalannya tegak, macam itu. Kalau kan tadi Bapak menyebutkan pakannya ya Pak? Ya. Contoh pakannya itu apa aja? Kalau yang itik khas Magelang itu kan biasanya mencari sendiri. Nah, Ya. kalau tambahannya itu apa aja? Ya, karena Magelang daerah pegunungan, jadi yang membuat kami harus berpikir kalau kita menggunakan pakan pabrik sangat amat susah sekali, biaya pakan sangat tinggi. Kita coba kita merancang, ya. Kita lihat dari sekitar alam yang ada, misalnya kita mencari keong. Tahu kan keong di sawah-sawah? Oke, keong itu salah satunya menggunakan keong. Tentunya kita tetap menggunakan hasil produksi yang banyak di sini, katul, ya. Dan kita juga menggunakan aking plus tambahan menggunakan jagung, macam itu. Ada 4 macam. Iya. Ya. Ini bicara bener apa bicara bohongan? Benar. Iya. Kalau kita mau bicara bener, kita bicara secara beneran, sebenarnya semenjak dari kecil sudah bisa kita lihat. Untuk membedakannya, kalau yang jantan itu dari paruhnya dia berwarnanya lebih terang ya. Yang pejantan bulunya lebih kasar. Ya, terus yang ketiganya suaranya kalau yang jantan serak, ada macam kayak hek gitu. Terakhir finish, kalau emang nggak bisa lagi, apa boleh buat kita membuka keruakannya, kita pencet sedikit, bukan pencet kasar ya, pencet ringan aja untuk melihat kalau ada tubuh semacam kayak pendol korek, itu berarti jantan. Kalau yang tidak ada pendolnya itu berarti betina. Semacam itu cara pengecekannya. Kalau di sini kan ada produksinya itu kan itik petelur tuh ya Pak ya. Nah, waktu pengeraman sama waktu bertelurnya itu Kalau ditanyakan masalah itik dia kapan mulai bertelur, kalau kita kelola secara intensif, ya, itu dari umur 0 sampai 6 bulan dia sudah bisa bertelur. Cuma kalau kami di sini ranahnya adalah ranah penetasan, ya, itik yang telurnya bisa digunakan itu ketika dia sudah molting paling tidak sekali. Kalian dari molting kan? Molting itu rontok bulu. Iya, rontok bulu. Paling enggak rontok bulu sekali dan telurnya paling enggak sudah agak gede, itu bisa digunakan untuk penetasan. Ya. Kalau masalah pasar nih Pak, sasarannya itu kemana saja? Terus kira-kira harga pemasarannya itu bagaimana? Oke. Kalau untuk masalah pemasaran kebetulan di daerah Jawa Tengah ini sudah sangat bagus, ya. Kita memisahkan menjadi dua, karena di sini kami menyebutnya ada 2 macam. Itik dengan bebek itu berbeda.
bagi kami. Kalian udah tahu bedanya itik sama bebek? Belum. Pusing kepala kalian. Ya kan? Jadi kami sudah membuat semacam kesepakatan. Kalau bicara masalah itik, itu kita bicara masalah telur. Kalau kita bicara masalah bebek, itu yang dibedakan adalah daging. Ya, jadi itik petelur, kalau bebek pedaging, macam gitu. Lah, kalau ditanyakan pemasarannya gimana, area Magelang ini sudah cukup banyak sekali dan kalian bisa lihat untuk jenis pedagingnya. Itu kalian bisa lihat kuliner dari ujung barat sampai ujung timur ke barat, selatan ke utara. Kuliner tentang bebek ini sudah cukup untuk kuliner. Permintaan cukup banyak, bahkan kami yang ada di sini kami sudah mengirim ke Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Kalau untuk luar daerah kami belum berani karena terkait dengan karantina. Ya, lewat Pabean, ternyata Kalimantan minta, Sumatera minta, kami belum berani karena prosesnya di karantinanya nanti ini yang memakan waktu sekali ya. Kendala dan kekurangan dalam beternak itu apa ya Pak? Kendalanya kalau di ternak itu tentunya apa? Kendala dan kekurangannya. Oke, yang pertama klasik. Kalian pasti sudah tahu. Modal itu biasanya yang kurang menjadi permasalahan. Ini walaupun sekarang dari pemerintah sudah ada program KUR, tapi kan rata-rata dari teman ini untuk mengakses ke KUR itu masih pada bingung. Ya, itu pertama. Yang keduanya ini kan kalau kita lihat dari kekurangan yang paling utama juga faktor musim. Musim ini sangat berpengaruh. Sekarang musim kalau siang panas, kalau malam dingin. Ini biasanya ketahanan dari DUD sendiri. Kamu tahu DUD kan? Day of Death, anak dari itik. Nah, itu biasanya fisiknya kurang. Kalau kita nggak benar-benar bisa menangani dengan serius, akan banyak terjadi angka mortalitas. Tahu mortalitas? Kematian. Nah, semacam itu. Jadi benar-benar kita harus lakukan prosedur menggunakan SOP, karena kami juga melaksanakan SOP, standar operasional prosedur, agar itik yang dihasilkan ataukah DUD yang kami hasilkan benar-benar yang standar sesuai dengan SOP yang telah kami buat. Pertanyaan selanjutnya, pencegahan hama dan penyakit yang menyerang itik itu bagaimana? Yang paling utama kalau kami sanitasi kandang ya. Kalau untuk masalah penanganan ini walaupun faktor musim, faktor cuaca sangat menjadi faktor gangguan juga ya. Tapi yang paling utama kalau kita melakukan sanitasi kandang, saya yakin kalian sudah tahu, sudah kenal dengan desinfektan ya. Paling enggak untuk kandang ini selalu kita lakukan penyemprotan ya. Sebagai contoh di sini, walaupun samping kandang bebek, apakah Anda semua di sini merasakan bau tai bebek? Tidak merasakan? Biasa-biasa saja kan? Ya, karena kami melakukan prosedur semacam itu. Dan bebek kami atau itik kami kurung di dalam. Tujuannya untuk apa? Agar dia tidak ada kontak dengan dunia luar. Mohon maaf, kami menerapkan sistem biogana, bio 3 warna. Artinya ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Saya kira zona ini kalian sudah tahu kan, kalau merah di luar, kuning ini sudah ada batasnya. Kuning ini untuk misalnya ada bongkar barang atau buat di kuning, zona hijau benar-benar zona steril. Jadi kalau ada orang mau masuk atau apa, mohon maaf, kalau kami lakukan fumigasi jangan marah. Memang ini tujuan kami untuk menjaga kesehatan, bukan cuma untuk kesehatan manusianya, hewan pun juga harus sehat. Istilahnya peri kebinatangan lah semacam itu. Ya. Pertanyaan terakhir ya Pak ya? Wah, terakhir, alhamdulillah, terakhir nih ya. Tips and trick untuk yang mau berternak itik. Trick and tips. Rahasia pribadi dong. Kita coba spill. Tenang aja, ada rahasia di antara kita. Satu, kita harus punya 3 hal yang kami selalu pegang. Kalau kamu ingin berusaha, yang pasti satu niat. Apa yang terbesit di kepala kamu ini, yang katalah terbesit di sini, kalau ingin beternak itik, itu masih belum jelas. Itik yang mana? Penetasan, pembesaran, indukan, atau apa? Fokuskan dulu niatnya yang mana. Jadi pertama satu, niat. Yang kedua, tempat. Adakah dengan punya tempat, punya modal, nggak punya tempat ya sama aja bohong. Oke, sudah. Kedua, pemasaran. Kamu punya modal, kamu punya tempat, tapi kamu nggak punya pasar, ya bohong lagi. Udah bisa produksi tapi nggak bisa jual. Mau dikasih ke siapa produk kamu? Harus pintar cari pasar. Betul sekali. Nah, dan yang terakhir, syukuri apa yang ada. Jangan buat salah. Apa yang kamu dapatkan, berarti rezeki kamu mau banyak mau kecil, tetap selalu bersyukur. Saya selalu menggunakan 3. Yang terakhir ini yang saya tambahkan karena ini hubungannya kita dengan yang di atas.
Masa begitu ya? Oke, iya. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk membagikan ceritanya kepada kita. Sama-sama. Semoga juga bermanfaat untuk kita dan teman-teman Sama, semuanya. juga bermanfaat buat saya Iya. juga. Terima kasih Pak. Sami-sami. Mulai muncul sampai ke sini berarti ini persiapan besok udah akan keluar. Kayak gitu. Untuk pengatasannya ini berapa hari? Gimana? Berapa hari? Sama-sama dipakai ayam, pakai mesin sama 28 hari. 1 bulan. Simpel aja ya, hidupilah petani. Jangan kamu kesempatan cari hidup dari petani. Petani itu sudah susah sekali. Sekian wawancara dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gunung apa sih?